Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Arsy Farm. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam kondisi baik, rezeki luas dan sehat semuanya. Amin. Untuk konten kali ini kayaknya kita mau review beberapa media karena saya ada media baru di sebelah sana ya, di dekat Empang. Itu nambah media beberapa galon sama bak-bak. Di sini juga saya ada tambahan media galon ya teman-teman sini, tapi nanti kita review untuk yang sebelah sana juga. Oke, kemudian di kolom komentar tuh kadang ada yang DM dan inbox Japri juga itu bertanya untuk untuk pemula itu direkomendasikannya kalau breeding gapi untuk jenis apa sih gitu. Kalau pribadi saya untuk rekomendasi dari saya untuk pemula untuk breeding itu di mata hitam. Pasti teman-teman kalau misalkan tanya ke breeder-breeder lain pasti direkomendasikannya mata hitam. Kenapa mata hitam teman-teman? Coba ada yang bisa tahu alasannya kenapa? Mata hitam itu teman-teman bisa dibilang mudah. Kenapa? Karena yang pertama ya, yang paling sering alasan yang sangat mudah diterima yaitu mata hitam itu tidak makan anak gitu. Berbeda dengan albino ya. Albino itu dia sedikit agresif terhadap anaknya gitu. Jadi ketika misalkan dia beranak bisa aja dimakan gitu. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh dari mata hitam dari jenis Platinum Red Tail Dumbo Ear PRTD. Nah, ini anakannya nih, kelihatan nggak? Ini anakan ini nggak dimakan. Ntar kita angkat nih anakannya, ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah kita ambil ya. Ini udah kita ambil. Ini dari jenis PRTDE. Ini anakannya, dan ini tidak dimakan dengan indukannya, gitu. Jadi ya begitu teman-teman untuk jenis mata hitam. Jadi jenis mata hitam tuh ada banyak teman-teman. Ya, ada PRTD, ada Dragon, ada Black Moscow dan lain-lain. Tapi tidak tidak bisa dipukul rata juga untuk jenis mata hitam ini tidak memakan anak. Ada juga kadang dia makan anak teman-teman. Ketika ketika dia merasakan stres. Kemudian ketika dia memang dalam keadaan terlalu lapar kayak gitu. Jadi insting hewaninya masih ada. Tapi kalau misalkan kita rawat dengan baik ketika dia ketika dia sudah hamil besar, kita beri makan gitu dalam keadaan kenyang, beranak ya insya Allah nggak dimakan gitu anakannya. Dan ini kemarin pun ya kita rawat dengan baik sehingga makannya cukup. Kemudian untuk betinanya ternyata kemarin hamil ya di sini. Ini sebenarnya lubukan jantan ya, cuman nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalkan memang sudah dipisahkan jantan semua, mau ditaruh beberapa betina nggak apa-apa, biar dia nggak terlalu stres ya jantan semua. Jadi kalau saya sih kayak gini di situ untuk treatment para pejantan yang kalau saya memang sudah sortir gitu, saya kasih betina biar dia seger ya ngeliatnya juga, kita jangan ngejar dan lain-lain. Oke gitu teman-teman untuk yang jenis mata hitam. Nanti kita perlihatkan lagi untuk jenis mata hitam yang lain di farm saya gitu. Oke. PRMBE ini saya ready juga. Alhamdulillah ini udah disortir juga untuk pejantan-pejantan. Ini mata hitam juga teman-teman, PRTDE, PRMBE, kemudian full gold. Ini full gold ya. Nanti kita perlihatkan full gold yang di sana. Kemudian nah di atas ini lumayan banyak nih untuk mata hitamnya. Nanti kita review juga teman-teman untuk mata hitam yang di atas sini, dek atas. Kalau misalkan teman-teman mau sekaligus gitu, mau nyobain mata hitam juga, albino juga, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi bisa compare teman-teman gitu. Nah ini di sini kalau albino saya keseringan sih kayak gini untuk untuk pemijahannya. Jadi kalau misalkan udah hamil besar itu saya kasih keranjang gini, dan ini pun saya buat sendiri. Nanti teman-teman bisa eksperimen sendiri lah. Nah jadi nanti ketika dia beranak, anaknya turun ke bawah dan betinanya nggak bisa kejar-kejar anaknya untuk dimakan. Amannya kayak gini teman-teman. Tapi banyak sih
banyak cara untuk treatment indukan gapi ketika hamil, khususnya yang albino. Ya, kalau di sini karena saya banyak albino koi, jadi biasanya seperti ini. Adapun saya pisahkan sendiri, kemudian saya kasih tanaman-tanaman. Contohnya kayak gini nih ya. Tapi ini bukan albino, maksudnya ini saya kasih contoh untuk tanaman yang saya taruh di betinaan koi saya yang udah besar. Jadi kayak gini nih. Jadi nanti ketika anaknya keluar bisa ngumpet di tanaman-tanaman ini gitu. Dan dia rada susah ngejarnya. Jadi banyak cara teman-teman. Oke, itu ya teman-teman ya. Perbedaan antara mata hitam dan mata merah. Kalau mata merah kita sering sebut albino. Oke, kalau di sini ada red dragon anakannya. Red dragon lagi. Yellow dragon. Di sini anakannya alhamdulillah saya dapat lumayan ini dari indukan. Kemudian ini blonde koi. Mata hitam juga teman-teman. Di sana masih ada blonde koi. Ini PRTD ribbon. Ini mata hitam juga teman-teman. Ini yellow koi juga sama mata hitam. Ini PRTD juga mata hitam. Kemudian di sini ada mini panda ribbon. Ini juga mata hitam. Ini juga burayakan mini panda mata hitam juga. Ini burayakannya PRTD koi short body. Ini mata hitam juga. Nah, ini indukannya nih. Lagi saya treatment. Nah, ini mata hitam teman-teman. Mata hitam tapi saya kasih kerangkeng kayak gini, keranjang kayak gini. Karena apa ya? Jadi ketika kita bermain gapi nanti lama-lama walaupun dia mata hitam kita paham karakter ikan kita masing-masing teman-teman. Jadi ketika kita sudah mengetahui karakter mereka, jadi kita udah bisa ambil keputusan mau dipakai keranjang ini atau tidak. Oke teman-teman, gitu. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Ini juga mata hitam, ya, mata hitam PRTD. Ini dari indukan PRTD genetiknya Ribbon Vince nih. Ini anakannya nih. Kalau kita lihat sih ya ada juga nih yang ribbon ya, alhamdulillah gitu. Padahal dia cuma genetik indukannya. Ini untuk koi perkoyan. Ini juga PRTD tapi ada yang keluar koi satu. Main kayak gitu dia kadang-kadang kalau PRTD muncul koi gitu. Tapi bukan yang albino koi ya. Jadi PRTD koi gitu teman-teman. Ini ada mayoritas pejantan tangguh koi. Ini burayakannya koi. Itu betinaan koi. Oke teman-teman gitu. Jadi di sini antara mata hitam dan mata merah ya cukup seimbang lah teman-teman. Kalau di farm saya kayak gitu. Oke, kita kemana nih teman-teman? Kita ke ini ya, ke apa? Media yang galon sama ini yang di sebelah sana. Galon sama apa? Bak-bak yang baru. Nah, itu ini mata hitam juga. Ini blonde. Oh, lapar dia. Ini juga ini betinaan dari PRTD Ribbon Vince. Tapi dia ini udah saya sortirin sih. Kalau yang apa ribbon di sana banyak. Yang ini yang saya sortir yang nggak jadi ribbon ya. Jadi teman-teman untuk breeding itu ya kalau misalkan indukannya ribbon ya nggak semuanya jadi ribbon gitu. Pasti ada aja yang normal. Kumpulin aja teman-teman gitu. Makanya di sini pun ya ini buktinya walaupun dia nggak ribbon punya genetik doang tapi dia ada anakan ribbon nanti jadinya. Oke, ini ada AFR glass belly. Kelihatan ya teman-teman ya sampai ke apa ke perutnya gitu teman-teman, ke dalam perutnya karena dia emang glass ya, glass dari bahasa Inggris glass. Yang kita tahu ya glass itu ya emang transparan. Oke, nanti kita review lah dari deket-deketnya nih.
Oke, ini PRT Decoy. PRT Decoy ini Red Dragon rontel. Saya baru ambil nih. Indukan baru saya di sini. Koleksi baru, asik. Semoga banyak di sini. Oke, yang ini baru media galon. Boleh disebut nggak nih mereknya? Ya, teman-teman udah pada tahu lah ya. Kalau kayak gini tuh jenis galon apa. Ini belum saya sortir juga teman-teman, ada beberapa yang memang sudah besar. Jadi ada beberapa pertanyaan, Bang, kalau misalkan di galon le mineralnya kayak gitu, aduh kesebut tuh, itu berapa kapasitasnya, berapa ekor yang ditaruh di situ gitu. Kalau saya di sini satu batch gitu, jadi dari satu indukan saya taruh di sini semua. Walaupun misalkan jumlahnya ada 50, ya 50-50 nya saya taruh sini gitu. Nah, nanti ketika dia sudah mulai besar ya, baru saya sortir gitu, baru saya pisahkan teman-teman. Nih kayak gini nih, ini udah mulai padat nih. Ini udah mulai padat nih dia. Ini udah harusnya saya sortir nih. Ya, gitu teman-teman. Nah, ini anakan masih umur berapa nih ya? Belum padat nih teman-teman. Pokoknya kalau udah mulai padat baru kita pecah lagi teman-teman. Kita sortir, kita pecah. Ini juga anakan semua teman-teman. Anakan. Ini udah mulai besar. Ini juga nih udah mulai. Tapi ini untuk kuantitinya nggak banyak sih, saya taruh di sini. Kalau yang ini nih, media yang satu ini, gitu. Oke, ini anakan koi. Ini juga nih anakan albino koi nih, banyak nih. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada khusus di RC Farm. Jadi kadang ada yang bilang albino koi harus tempat khusus, nggak boleh kena air hujan. Ini teman-teman lihat, langsung. Kalau sebelah sana masih kena paranet. Nih sebelah sini nih dapat paranet. Tapi untuk media ini langsung teman-teman nggak kena paranet, langsung air hujan langsung jatuh ke sini. Ini albino koi. Lihat albino koi-nya udah mulai mutasi. Belum 1 bulan teman-teman. Ya. Jadi insya Allah tidak ada kata susah untuk breeding. Yang penting teman-teman coba dulu. Ini juga sama ya. Ini anakan PRTD, alhamdulillah juga Nikoi. Bahkan AFR juga sama teman-teman, yang albino di sini nggak ada treatment khusus kok. Saya sama semua untuk treatment mata hitam dan mata merah. Yang penting masuk media gitu. Ya. Alhamdulillah teman-teman, sehat-sehat. Yang penting mindset teman-teman. Wah, ini pembahasannya dalam teman-teman kalau udah ngebahas mindset. Jadi dalam breeding itu ada seperti mindset yang kalau misalkan kita breeding di situ, kalau mindset kita udah jelek, kadang beneran teman-teman jadi kena juga ikan gitu. Jadi ya mendingan mindsetnya yang baik-baik aja. Insya Allah sehat ikannya gitu. Nah ini media baru kita nih teman-teman. Kita buat di sini. Ya biar ngejagain juga, bocil takut keempang. Akhirnya kita buat di sini aja. Nah ini kebetulan tadi kita habis sortir full gold. Nah ini hasil dari farm kita teman-teman. Silahkan, mungkin ada yang mau breeding, ada yang berminat, silahkan bawa aja. Oke teman-teman. Ini medianya bak-bak teman-teman. Kalau misalkan nggak ada rak, ya bisa teman-teman kayak gini aja caranya, ditindih ke atas gitu. Ini gold juga, gold, kebanyakan gold teman-teman. Gold juga, nih gold juga. Ini Red Dragon.
Oke teman-teman, jadi tidak ada kata sulit untuk membudidaya gapi. Ayo dicoba. Tadi kan udah disortir teman-teman tuh untuk full goldnya. Nah jadi yang pada di atas ini nih teman-teman, biasanya saya pindah ke sini gantian gitu teman-teman. Media yang lebih besar di sini. Ini full gold, ini juga full gold. Nih kita taruh di media yang lebih besar. Ada PRTD, itu ada PRMB betinaannya. Ini ada yellow koi masih burayakan. Ayo, ini banyak yang nanya ini, cuman belum banyak teman-teman. Masih muda juga. Ini sengaja tuh saya kasih betina satu biar ngejar-ngejar, biar semangat ya. Ini ada PRTD, tapi kita udah ready ya teman-teman PRTD yang lainnya. Jadi kalau ini kan yang masih remajaan nih. Untuk yang kita mau rilisnya insya Allah ada kok, bawa aja untuk PRTD. Jadi kalau mau remajaan juga kita ready insya Allah nih. Misalkan PRTD yang remajaan, alhamdulillah nih ready nih. Ini udah kita pisahkan. Nah, ini kan masih ada yang mutasi-mutasi platinumnya. Ini ya udah lumayan lah platinumnya gitu. Betinanya juga udah kita pisahin. Oke. Nah kalau ini PRTD Ribbon Vince teman-teman, jantannya ini betinanya ya, nanti kita review lah ya dari samping-samping. Ini anakan dari yellow koi, alhamdulillah kita dapat banyak teman-teman nih burayaknya aja dari yellow koi, tinggal nunggu besar. Semoga sehat ya sampai besar deh. Nah ini ada yang unik loh teman-teman, ini ada yang kembar siem nih. Aduh nggak kelihatan ya, mana ya. Jadi dia ini gancet teman-teman, ini dua ekor ini. Mana tadi, jadi nah ini di pojok ini, terus saya ambil dah. Aduh unik banget teman-teman. Nah ini teman-teman, kecil banget teman, baru brocot kemarin. Ini dia gancet gini teman-teman, kembar siem. Nah unik banget. Biasanya kayak gini-gini nih senengnya kolektor, tapi kalau sampai besar, bertahan sampai besar, survive sampai besar, semoga aja. Ya untuk yang short body ya ini. Seger, alhamdulillah sehat. Oke, ini ada PRTD juga Ribbon Vince. Ini yang indukan dari dulu nih teman-teman, alhamdulillah masih sehat. Ini burayakan ini blonde koi, burayakannya. Nah ini yang kemarin kita kontenin teman-teman, konten sebelum ini yang tentang mutasi albino koi red ear. Ini ikan-ikannya nih masih saya taruh di satu tempat nih. Ini berarti ini update-nya lah. Update mutasinya kayak gini teman-teman, masih berlanjut mutasinya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk konten kali ini. Semoga banyak manfaat yang didapat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika memang video ini membawakan manfaat. Terima kasih untuk semuanya. Salam satu hobi, salam marsipam. Thank you.